Sebuah panggilan telepon di Jumat pagi 28 Mei mengubah segalanya bagi Ibu Nursia. Suara tangis dari seberang sana menggambarkan bahwa putrinya yang bernama Sari sedang kritis di rumah sakit akibat sebuah ledakan kompor. Namun naluri seorang ibu tak pernah bisa dibohongi. Ketika Ibu Nursia bergegas terbang dari Maluku ke Sorong dan menatap langsung tubuh putrinya yang itu, dia menangkap sebuah kejanggalan yang ada pada luka-luka itu. Ada sebuah rahasia kelam di balik tragedi yang awalnya disebut sebagai tanda kutip sebuah kecelakaan. Saat si Ibu Nursia mendekat dan bertanya dengan lembut apakah benar kompor yang telah melukainya, Sari lalu memberikan sebuah jawaban yang meruntuhkan hati sang ibu. Sari pada kala itu mengatakan, "Tidak Mama, Putu saya," katanya dengan lirih. Luka-luka yang Sari derita luar biasa sakitnya. Dia tak pernah menyangka akan mengalami hal sepahit itu. Perjuangan Sari menahan sakit yang luar biasa itu harus berakhir. Setelah hampir sebulan bertahan di ruang perawatan, Sari kemudian mengembuskan nafas terakhirnya pada 22 Juni. Tangis air mata dari sang ibu tak bisalah tertahan lagi ketika tubuh Sari dikebumikan ke liang lahat. Ya, Sari merupakan seorang wanita yang kehilangan nyawanya sebab perlakuan yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang adalah seorang oknum anggota polisi yang saat itu bertugas di Polres Sorong Kota. Ada sebuah masalah yang menjadi pemicunya hingga aksi ngeri ini kemudian bisa terjadi. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di balik seragam kebesarannya, Bribka E. Putu Susiana Nemlikur memiliki kehidupan yang sekilas tampak biasa dan jauh dari kesan yang aneh-aneh. Pria kelahiran Singaraja 20 Agustus 84 ini merantau jauh dari tanah kelahirannya di Pulau Bali untuk membangun hidup dan mengabdi di ujung timur Indonesia. Sehari-hari dia bertugas di bagian Sumda Logistik Sarpras Polres Sorong Kota. Sebagai seorang abdi negara, pundaknya memikul sumpah untuk mengayomi dan melindungi, sebuah sumpah yang semestinya bermula dari dalam rumahnya sendiri. Dari sebuah informasi yang saya kumpulkan dari berbagai media online, dikatakan bahwa Putu Susitana adalah seorang suami yang dari istri pertamanya telah sangat diberkahi dengan 5 orang anak. Entah bagaimana status pernikahannya di tahun 2021 yang lalu, namun yang pasti di sekira bulan Januari 2021, Putu kemudian menikah dengan seorang gadis pujaan hatinya. Orang itu bernama Bidasari Sahabudin alias Sari. Sari adalah sosok wanita muda yang penuh dengan aura positif. Dia berasal dari Saum Laki Maluku dan lahir pada 12 Mei 94. Selain itu, Sari dikenal sebagai pribadi yang mandiri dan tangguh. Pada tahun 2019, dia pernah bekerja di Saga Supermarket dan Department Store. Di mata keluarga dan teman-teman dan lingkungan sekitarnya, Sari adalah pembawa vibe yang positif. Dia ramah dan begitu banyak punya teman. Seperti yang telah dibahas barusan, pada 21 Januari 2021, Sari mengambil sebuah keputusan yang besar untuk membuka lembaran baru. Kala itu dia menerima pinangan Bribka Putu dan mengikat janji suci pernikahan, sebuah momen bahagia yang turut ia abadikan dalam akun Facebook pribadinya. Kala itu Putu hadir sebagai suami dengan membawa 5 orang anaknya dari istri pertamanya. Namun hal itu tidak menjadi sebuah masalah bagi Sari. Sari tampak begitu mencintai kelima anak Putu. Semuanya tergambar dari foto-foto yang ada di media sosial Sari. Selain itu, setelah resmi menjadi istri seorang anggota polisi, Sari dengan bangga dan aktif mengambil peran barunya sebagai anggota Bayangkari yang siap mendampingi sang suami mengabdi. Perjalanan kisah rumah tangga yang dijalani oleh Putu dan Sari tampak langgang dan dipenuhi dengan warna-warna yang ceria. Tidak tampak sebuah masalah yang hadir sebab kerikil-kerikil tajam atau gelas-gelas kaca yang selalu ada di tengah perjalanan kisah rumah tangga. Kembali dari beberapa informasi yang dihimpun, Putu dan Sari sering berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Papua. Mereka sering mengunjungi pantai, gunung, berfoto dengan busana adat daerah, dan lain sebagainya. Semuanya mulus dan lancar jaya. Namun awan mendung itu datang dengan tiba-tiba. Dengan tanpa diundang, awan yang kelam itu segera menaungi kehidupan rumah tangga Putu dan Sari. Pada siang 28 Mei 2021, rumah yang mereka tinggali di Pulau Dom, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat mendadak dipenuhi dengan keriuhan. Yang kebetulan di saat itu, di rumah yang mereka tinggali tinggal pula Diksari yang bernama Yanto. Betapa tidak, saat itu api dengan cepat melahap apa-apa saja yang ada dalam rumah. Hordeng, meja, asap juga terlihat mengepul dengan pekatnya.
Di tengah suasana yang kemeroyo itu, Putu yang kelihatan panik segera bergegas keluar rumah dan segera minta bantuan pertolongan kepada warga sekitar. Dengan dia katakan bahwa rumahnya baru saja terbakar sebab sebuah kompor yang meleduk. Dan sialnya, di dalam kobaran api yang menjilati itu, Sari ada di dalamnya. Dengan sigap, Putu yang dibantu warga singkatnya berhasil memadamkan api itu. Sari yang terluka segera dibawa ke rumah sakit Selebe Solu Sorong. Sari segera mendapatkan penanganan yang memadai sedetik setelah dia tiba di rumah sakit itu. Kabar buruk itu kemudian sampai di telinga Ibu Sari yang kala itu berada di Saum Laki, Maluku. Ibu Nursia Sahabudin yang menerima kabar buruk itu segera langsung terbang menuju rumah sakit demi mengetahui kondisi anaknya yang malang itu. Ya, seperti yang dikatakan sebelumnya, Bidasari Sahabudin yang menjalani kurang lebih 1 bulan perawatan akibat luka bakar yang ia derita, akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada 22 Juni 2021. Saya ucapkan duka yang mendalam. Namun sebelum Sari betul-betul pergi, kepada ibunya Sari dengan gamblang menceritakan bagaimana detik-detik Putu gelap mata, hingga api itu kemudian berkobar dan menghancurkan segalanya, termasuk merenggut nyawa Sari. Jadi begini kronologinya. Seperti yang dikatakan oleh Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan yang saya kutip dari kumparan.com, Putu merupakan salah satu anggotanya yang kala itu sedang berada di masa-masa kesulitan ekonomi. Lebih dalam dikatakan beberapa waktu sebelum malam jahanam itu terjadi, Putu sempat menghadap komandannya. Kala itu dia mohon persetujuan untuk sebuah pinjaman yang nominalnya cukup tinggi. Dalihnya ada keperluan keluarga yang sangat mendesak. Namun sayang permohonan pinjaman uang itu tegas ditolak. Bukan karena nggak peduli, melainkan justru karena sang komandan AKBP Ari memikirkan nasib kelima anak Putu. AKBP Ari sempat menyuruh Putu untuk membawa rincian kreditnya ke bagian keuangan. Sebuah fakta di atas kertas menunjukkan sebuah realita yang sangat miris. Jika saja pinjaman itu mendapatkan ACC, maka otomatis gaji Putu setiap bulannya akan tersedot habis dan hanya menyisakan uang 1 juta rupiah saja dalam dompetnya. Sebuah angka yang rasanya mustahil untuk menafkahi seorang istri dan 5 orang anaknya yang masih meniti masa depan yang panjang. Penolakan dari sang atasan sebenarnya adalah bentuk perlindungan, sebuah cara agar Putu nggak semakin tenggelam dalam pusara hutang yang bisa menghancurkan keluarganya. Dan hari naas yang menaungi Putu dan Sari tiba pada 28 Mei 2021. Di atas ranjang rumah sakit dengan tubuh yang terluka, Sari membisikkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Dalam sebuah keterangan yang saya kutip dari kumparan.com, malam itu di tengah cekcok yang terjadi di antara keduanya sebab sebuah masalah ekonomi, Putu sengaja memindahkan kompor dari bagian belakang rumah mereka. Ia kemudian berdiri menghalangi pintu keluar dengan jarak hanya 2 meter dari Sari. Tanpa belas kasihan dan di saat nalarnya masih dikuasai emosi yang meledak-ledak, segera dia minyak tanah tepat di atas kepala istrinya, Sari. Minyak itu lalu dibiarkan mengalir deras, membasahi seluruh tubuh Sari dan hanya butuh 1 pantikan korek api. Dan seketika kobaran api tubuh wanita yang malang itu. Dalam kepanikan dan rasa panas yang ia rasa, Sari berteriak dan mencoba melarikan diri. Namun apa yang Putu lakukan setelahnya sungguh di luar akal sehat. Alih-alih memadamkan api, Putu malah menerjang, memeluk erat dan menindih tubuh istrinya yang sedang menyala. Di tengah jilatan api, Putu yang gelap mata kemudian mengatakan, "Berdua saja." Namun usaha untuk bertahan hidup Sari jauh lebih kuat dari niat gila sang suami. Dia memberontak sekuat tenaga, berhasil melepaskan diri dari dekapan maut itu, dan merontak ke arah pintu belakang rumahnya demi melarikan diri keluar rumah dan minta tolong kepada warga. Namun sial, tangannya yang lemah tak lagi sanggup memutar tuas pintu. Di dalam keputusasaan yang memuncak, Sari lalu menyeret tubuhnya ke dalam kamar mandi. Lalu dia menjeburkan diri ke dalam ember yang berisi air sambil berteriak dengan keras memanggil pertolongan di tengah sepinya malam itu. Setelah mulai mereda dengan tertatih, Sari akhirnya berhasil keluar dari rumah dan segera ia minta bantuan kepada warga. Hingga singkatnya Sari kemudian dibawa ke rumah sakit sampai akhir hayatnya. Setelah 1 bulan menjalani perawatan yang intensif. Sebelum Sari berpulang, Putu dijerat dengan pasal 351 tentang KDRT dengan ancaman 2 tahun penjara. Namun setelah kepergian yang menyakitkan itu, pasal penghilangan nyawa secara berencana kemudian menyelimuti Bribka I Putu. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Sorong, JPU menuntut Putu dengan hukuman 12 tahun penjara. Namun Pak Hakim yang mengetuk palu kemudian menjatuhkan vonis kepada I Putu Susitana dengan hukuman 14 tahun penjara, 2 tahun lebih tinggi dari tuntutan JPU. Demikianlah kisah ini.
Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan kisah ini pun berakhir.